Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak Ibu semua di channel saya. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait 6 syarat pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 yang harus dipenuhi instansi atau Pemda. Wah, ada syarat-syaratnya ternyata ya Bapak Ibu. Jadi instansi atau Pemda ini harus penuhi 6 syarat ini agar pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 ini dapat segera diproses. Nah, apa saja syaratnya Bapak Ibu? Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, informasi ini saya kutip dari Klik Pendidikan. Bapak Ibu semua nanti juga bisa langsung melihat berita ini di website Klik Pendidikan. Pemerintah secara resmi mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kebijakan ini diambil sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ada 6 syarat pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 yang harus dipenuhi oleh setiap instansi atau Pemda agar proses berjalannya ini dapat tepat waktu. Wah, jadi Bapak Ibu semua, instansi atau Pemda ini harus penuhi 6 syarat ini agar pengangkatan CPNS dan P3K ini dapat berjalan tepat waktu. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemenpan RB bersama Kemendagri meminta seluruh instansi pusat dan daerah segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan. Nah, apa saja nanti kita bahas ya Bapak Ibu, 6 syaratnya sebagai pengangkatan CPNS dan P3K ini nanti agar pengangkatan ini dapat berjalan tepat waktu. Dilansir dari situs resmi menpan.go.id, Menteri Pan RB Ibu Rini Widiantini ini menjelaskan bahwa kementerian atau lembaga (K)L serta pemerintahan daerah atau Pemda harus melakukan analisis dan simulasi agar pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilakukan secara efektif. Langkah ini penting guna memastikan tidak ada kendala administrasi maupun teknis saat proses pengangkatan berlangsung. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga diperkuat untuk memastikan kelancaran pengangkatan pegawai. Setiap instansi dan Pemda wajib mematuhi aturan dan panduan yang ditetapkan agar tidak terjadi keterlambatan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Ibu Rini Widiantini ini sudah menjelaskan bahwa untuk kementerian atau lembaga serta Pemda ini harus melakukan simulasi dan juga analisis agar pengangkatan CPNS dan P3K ini dapat dilakukan secara efektif. Kemudian untuk setiap instansi dan Pemda ini wajib mematuhi aturan dan panduan yang ditetapkan agar nantinya tidak terjadi keterlambatan pengangkatan pegawai, Bapak Ibu semua. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kementerian, lembaga atau Pemda sebelum mengangkat CPNS dan P3K. Nah, apa saja syaratnya ini? Yang pertama, kementerian, lembaga, dan Pemda ini telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. Nah, jadi kementerian, lembaga, dan Pemda ini harus melakukan proses seleksi bagi peserta yang sudah mendaftar, juga mengikuti seleksi, dan juga yang telah dinyatakan lulus. Harus benar-benar dilakukan seleksi. Kemudian untuk CPNS, instansi yang mendapat persetujuan teknis atau pertek dan penetapan NIP dari Kepala BKN. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk CPNS nanti instansi-instansi ini harus mendapat persetujuan teknis atau pertek dan juga penetapan NIP dari BKN. Nah, ini untuk proses pemberkasan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk P3K, instansi ini mengusulkan NIP atau NIP 3K ke Kepala BKN. Ini nanti untuk proses pemberkasan. Kemudian instansi mendapat penerbitan NIP CPNS atau NIP P3K dari PPK. Nah, jadi Bapak Ibu semua, instansi nanti yang telah mengusulkan penerbitan NIP akan mendapat penerbitan NIP ini dari PPK. Peserta membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak pindah instansi. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar nanti akan membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak pindah instansi. Biasanya nanti surat pernyataan ini sudah tersedia di website SSCASN masing-masing Bapak Ibu semua. Instansi nanti akan menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Kementerian, Lembaga, dan
Pemda sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN. Nah, instansi nanti akan menyiapkan anggaran yang nantinya untuk pengangkatan P3K maupun CPNS. Sesuai arahan Presiden, pengangkatan CPNS tahun 2024 ini ditargetkan selesai paling lambat bulan Juni tahun 2025. Sementara untuk P3K harus dituntaskan sebelum bulan Oktober tahun 2025. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi instansi-instansi nanti harus memenuhi 6 syarat itu agar proses pengangkatan CPNS dan P3K ini dapat berjalan tepat waktu. Nah, jadi Bapak Ibu semua harus cermati dulu ya. Sebelum Bapak Ibu semua diangkat, nanti instansi-instansi ini harus penuhi 6 syarat tersebut agar dapat diangkat tepat waktu. Demikian informasi 6 syarat pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 yang harus dipenuhi instansi atau Pemda. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua harap tenang, harap sabar, karena untuk CPNS nanti paling lambat bulan Juni tahun 2025 dan untuk P3K akan dituntaskan paling akhir bulan Oktober tahun 2025. Sementara itu saja Bapak Ibu semua informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.